penyu belimbing atau Dermosellis coriaceae. Kalau masyarakat di sini menyebutnya tabob. Dia hilir mudik di salah satu daerah di Kei, itu untuk memakan favoritnya yaitu ubur-ubur. Nah, ini nih, sampai dibikin kaosnya tabob. Dan tabob ini menjadi salah satu ikon Kei yang ada di sini. Nah, kesempatan tak datang dua kali. Mumpung sedang musim hijrahnya penyu belimbing di wilayah Kepulauan Kei, mari kita lihat penyu terbesar di dunia ini menari di lautan. Wow, itu Dato. Saya tak sendiri. Bersama masyarakat desa Ohoi Dertom, kami melaut, membelah ombak demi melihat sang penyu atau tabob. Wow, itu Dato. Dato. Wow, itu. Ubo itu Dato. Artinya Itu Dato. kayak panggilan buat penyu belimbingnya atau tabobnya itu naik ke atas. Panggil tabung untuk harus dia naik supaya kita bisa dapat lihat dia. Oke, jadi dia harus naik biar kita bisa lihat tabobnya. Ya. Semoga cepat datang karena saya sudah mulai mabuk laut katanya makanan. Minum air laut ya, biar hilang mabuk lautnya. Wow. Ini ombaknya gede. Tiba-tiba, warga riuh saling berteriak menunjukkan sang penyu yang mulai naik ke permukaan. Adrenalin saya semakin berpacu untuk melihat sang penjelajah lautan dari jarak dekat. Pada momen melintasi laut, penyu tak selalu berenang di dalam air. Reptil ini menggunakan paru-paru untuk bernafas. Jadi tak heran, sesekali penyu harus naik ke permukaan untuk mengambil udara. Tapi hebatnya, penyu bisa menahan nafas hingga berjam-jam di dalam air. Rasa penasaran membuat saya tak ragu turun ke laut agar satu dimensi dengan penyu belimbing yang ada di hadapan mata. Wah, ternyata sangat sulit. Bukan perkara mudah mendapatkan gambar penyu berenang ketika sedang migrasi. Karena melihat kedatangan saya, penyu pun turun langsung menuju dalamnya lautan. Cukup melelahkan. Jadi tadi kita sudah bertemu dengan satu tabob, dia naik turun sekitar 3 kali, jadi saya juga naik turun kapal sekitar 3 kali. Jadi untuk mengejar gambar dia dari dalam air. Cukup melelahkan karena lihat ombaknya cukup besar. Seneng banget ini sebetulnya, percaya nggak percaya, memang penyu itu kalau orang-orang sini biasanya melakukan ritual terlebih dahulu untuk memanggil si penyu itu. Jadi ketika ke laut akan bukan garansi, tapi ya kemungkinan besar ketemu dengan penyu itu. Dan tadi ritualnya pertama dimulai dengan minta izin ya, minta izin ke leluhur. Ya. Lalu juga ada tarian-tarian biasanya untuk melepas yang mau ke laut seperti itu. Iya. Di kejauhan, beberapa kali penyu kembali naik ke permukaan. Sayang, hingga detik terakhir, tak satu pun gambar dalam air yang bisa saya dapatkan. Penyu belimbing menjelajah dari samudra ke samudra. Bahkan berdasarkan data pemancar yang dipasang para peneliti, dibuktikan ada satu ekor yang datang dari benua Amerika ke perairan Indonesia. Masyarakat Ohoi Dertom sangat mahir mencari penyu belimbing. Di balik tingginya riak ombak, para bapak ini bisa dengan mudah menunjukkan setiap penyu yang naik ke permukaan. Penyu belimbing tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Dahulu, setiap musim penyu tiba, mereka turun ke laut untuk berburu hewan ini. Beruntung saat ini banyak warga desa yang telah sadar bahwa keberadaan penyu dilindungi. Jadi, sebagian besar dari mereka mulai mengurangi konsumsi daging penyu belimbing. Persembahan untuk memanggil penyu terdiri dari pinang, tembakau, gelang kuning, dan koin. Karena tabob ini di Kei ini, di Maluku ini, Maluku Tenggara ini kan ada 7 kampung saja yang memiliki tabob. Jadi Nufit itu adalah kayak semacam apa ya? Kesultanan ya, kesultanan. kerajaan. Oh, Itu terdiri dari 7 ohoi. Ohoi itu adalah kampung. Oh. Nah, itu 7 ini hanya yang boleh berburu penyu belimbing. Ya. Saya
Saya hanya bisa berdoa semoga desa pemburu penyu di Kepulauan Kei ini bisa mengubah kebiasaannya. Tak lagi memakan daging penyu, tapi memanfaatkan penyu-penyu ini sebagai sumber pendapatan dari pariwisata. Saya yakin pasti banyak wisatawan yang ingin melihat penyu bebas berenang di lautan. Puas melihat penyu terbesar di dunia, sekarang mari ikut saya melihat ular paling berbisa di dunia. Untuk bisa melihat ular mematikan ini, kita harus menyeberang ke sebuah pulau kecil tepat di seberang desa Ohai Reva. Tak bisa sembarangan orang datang ke pulau ular. Aturan mainnya harus terlebih dahulu meminta izin kepada para leluhur melalui penjaganya. Seperti yang saya ajak kali ini, Pak Yus. Jadi, yang saklim, nama bub itu full minam dalam, tahu, mabran, Ularnya kelas 7, amin. Kini saatnya menguji keberanian masuk ke pulau ular. Nah itu tuh yang kedua. Lihat tuh di antara celah-celah itu ternyata memang ular laut ini sangat fleksibel ya. Dia bisa ke tempat yang sempit sekalipun seperti ini. Jadi kita harus hati-hati kalau ke karang-karang seperti ini untuk lihat jangan-jangan ada ular laut di belakang ini. Ini ada satu lagi tapi ya tetap cuma kelihatan hitam putih doang dari bawah. Dia nyelip dari atas ini ada lubang-lubang. Tuh lihat tuh. Wah, ada satu yang sedang berenang. Tak ragu-ragu dan tanpa perlindungan, Pak Yus langsung mengambil ular laut dengan racun luar biasa ini. Lalu yang paling fatal lagi, Jadi ini tuh mengandung bisa neurotoksin yaitu menyerang saraf. Itu untuk mematikan manusia tuh katanya butuh cuma 1,5 mg. Sedangkan dia sekali gigit bisa keluar sekitar 15 mg alias 10 kalinya yang sudah bisa bikin manusia ya modar. Masyarakat Kampung Reva percaya bahwa ular laut ini merupakan ular suci. Tapi bagi petualang yang hobi bermain di lautan harus waspada jika bertemu ular laut. Jangan bermain-main, apalagi diganggu. sekeluarga yang berasal dari keluarga Bali, mereka keluar dari tanah laut ke sini mencari tempat yang aman. Petualangan sensasi hewan alam Kepulauan Kei belum selesai. Demi bertemu yang satu ini, saya harus menyelam di perairan wilayah Bair. Target kita itu untuk melihat ular laut atau kobra laut, olive sea snake. Yap, ayo bermain sekali lagi dengan reptil laut. Yang kita cari kali ini juga berbisa. Namanya olive sea snake atau Aiphisurus laevis. Sebetulnya ini lebih berbahaya dari kobra ya si bisanya ya. Jadi untuk nanti kalau ketemu kita tetap harus jaga jarak ya. Meskipun itu kelihatannya jinak, lucu-lucu gitu. Tapi itu kalau kena gigit berapa detik kali? Berapa menit? Tinggal hitungan. Oh tinggal hitungan langsung. Bye. Oke lah kita siap-siap. Baik-baik, mari-mari. Mengetahui fakta reptil yang menjadi target penyelaman kali ini punya racun yang mampu membunuh 60 orang dewasa. Saya dibuat waspada sejak pertama kali masuk ke dalam air. Mencari olive sea snake tidak mudah. Setelah lama mencari, akhirnya yang kami tunggu datang juga. Itu dia, sang ular laut berbisa, olive sea snake. Di darat, ular ini bergerak lambat. Tapi di laut, ia sangat lincah dan mematikan. Bahkan terkenal sebagai monster lautan. Dengan hati-hati saya berusaha mengabadikan keanggunan sang ular. Tentu saja dengan selalu menjaga jarak aman.
Penyelaman seperti ini tak bisa main-main. Harus tenang dan tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Olive sea snake tak heran diklaim paling berbisa. Tergigit ular ini akan menimbulkan reaksi rhabdomyolysis atau pecahnya jaringan otot secara cepat yang berujung kelumpuhan pada fungsi vital tubuh. Puas mengabadikan olive sea snake, saatnya melihat keindahan Bair dari atas. Ini kayak ini memang tidak hanya indah di bawah laut tapi juga di atasnya, lihat. Ini karang yang terangkat ya Om ya? Ya. Jadi kita kapal-kapal tuh biasanya di antara karang-karang ini, terus udah gitu airnya jernih banget, crystal clear, warnanya hijau, ada toska-toskanya, langitnya biru, juara. Kayak ini memang surga tersembunyi. Terus kita akan masuk ke sana tuh untuk ke tempat diving, lorong mati rasa namanya. Kenapa Om? Ini terinspirasi dari lagu Ambon yang judulnya Mati Rasa, Beta Mati Rasa. Nyanyikan. Langsung malu-malu semua. Keeksotisan Pulau Bair tak boleh dilewatkan begitu saja. Wajib hukumnya kita mengabadikan foto di sini. Ya, Bair bagian dari Kepulauan K, menjanjikan destinasi wisata baru di timur Indonesia. Ada satu lagi yang harus dilakukan ketika mengunjungi Bair, yakni berenang di birunya danau yang berada di tengah pulau. Ini kita akan ke danau yang kata bapak motorisnya itu danau belum ini pernah ada yang masuk ke sini, baru kita. Enggak sih, orang-orang setempat memang sudah, tapi untuk turis-turis baru kita. Ini dia danaunya. Ini benar-benar yang dinamakan surga dunia.